Apakah ada yang SL-nya geser gara-gara slippage? Atau justru malah MC gara-gara nggak pakai SL? Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara FX Community. Selalu kita bilang tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Ngomongin tentang slippage nih teman-teman, itu adalah sesuatu yang tidak terduga. Seperti kejadian hari ini sebetulnya, ada salah satu teman kita, Mas Teguh, itu orang tuanya sakit. Jadi dia nggak bisa masuk ke dalam trading room kita, dan sekarang kita lagi berencana menjenguk orang tuanya nih sebenarnya. Mohon doa teman-teman, karena mungkin agak jauh dari base camp kita seperti biasanya, dan rumah sakitnya ini terletak di dekat salah satu driving range yang ada di area Cibubur ini. Jadi ya udah deh, sekalian bawa stick golf, kita nyari keringet sore-sore gitu ya, supaya bisa olahraga. Karena pasti nyampe rumah malam dan udah nggak mood lagi deh buat olahraga. Nah, di kesempatan yang mungkin nggak terlalu panjang ini, saya pengen ngomongin tentang slippage buat teman-teman semua, karena banyak banget feed yang masuk ke dalam diskusi kita di dalam Trebelio, misalnya di NFC Public Lounge ya, teman-teman ada 7.000 lebih orang di sana ngomongin slippage. Terus ada juga di DM yang masuk ke Instagram pribadi saya di @mind.fadli ya, mind.fadli, follow kalau belum follow. Atau juga ke dalam Instagramnya NFC, Nusantara FX Community itu. Teman-teman lihat di pojok bawah ada ya, di @Nusantara FX Community ya, kurang lebih gitu deh. Rata-rata ngomongin tentang, wow kenapa ya, ada apa sebenarnya dengan market, kok ada gap yang lumayan jauh gitu, tiba-tiba euro dan lain-lain semuanya pada gap. Bahkan ada satu pair yang sampai dengan 1.200 pips dalam satu hari geraknya. Ya, apakah marketnya ganas? Apakah brokernya mungkin curang? Atau apakah teman-teman nggak tahu kalau itu mungkin terjadi? Oke, kita perlu dewasakan diri dulu teman-teman. Jadi gini, slippage atau harga yang meloncat di dalam sebuah chart itu sangat mungkin terjadi karena tidak ada transaksi di antara candle yang ada di dalam chart. Contoh misalnya dia harga terakhir di sini, terus tidak ada lanjutannya, tiba-tiba muncul di sini dan terus naik, misalnya seperti itu ya. Nah, terus misalnya teman-teman yang buy itu otomatis langsung dapat floating profit. Buat teman-teman yang nge-sell, otomatis walaupun SL-nya di sini akan ke-filled di sini gitu. Oh, itu kenapa? Kan nggak fair dong. Wait, tunggu dulu. Gini teman-teman, harga bisa bergerak sangat cepat, bahkan tidak ada transaksi yang terjadi di saat harga melewati area kosong tersebut. Itu sangat mungkin terjadi dan sering banget kejadian gitu ya. Seringnya itu maksudnya ya kayak setahun bisa beberapa kali lah, bukan tiap hari kejadian. Nah, yang perlu teman-teman sadari adalah forex ini sangat fair. Kalau misalnya teman-teman mungkin teman-teman mengalami kondisi loss gitu ya. Kok SL saya geser? Harusnya di sini saya nge-sell, SL-nya di sini, harganya muncul di sini dan ke-filled di sini SL-nya, sehingga loss-nya jadi gede banget gitu misalnya. Tapi teman-teman juga perlu sadar bahwa ada orang yang buy di sini, terus TP-nya di sini, ke-fill TP-nya di atas, jadi profitnya gede banget gitu. Ya tadi seperti halnya basic di dalam forex lah teman-teman. Kalau kita definisikan sebagai orang yang besar hati gitu ya, forex itu adalah cara mindahin duit dari orang yang nggak ngerti ke orang yang ngerti cara melakukannya. Saya ulangi, forex adalah sebuah instrumen di mana proses perpindahan uang dari orang yang tidak mengerti ke orang yang mengerti cara melakukannya. See? Sesimpel itu teman-teman. Jadi ada yang profit ya ada yang loss. Kalau teman-teman mungkin ngalamin profitnya ya teman-teman pasti ngalamin. Saya yakin kalau teman-teman ada yang ngalamin profit, komen di bawah video ini ya. Karena banyak orang teriak ketika loss, tapi kalau profit ya happy-happy aja gitu. Sementara dunia nggak tahu kalau misalnya ada yang balance di antara keduanya. Nah, slippage itu mungkin terjadi teman-teman. Karena gini, itu biasanya terjadi over the weekend. Jadi kalau teman-teman menahan transaksi yang terjadi di hari Jumat malam, lalu teman-teman inapkan transaksinya sampai ke dalam Senin pagi, ya kan Sabtu Minggu banknya tutup. Nah, ya akhirnya ya teman-teman akan mendapatkan transaksi dari harga terbaru ketika Senin pagi dibuka market pertama kali. Biasanya kalau di Indonesia sekitar jam 4 subuh atau jam 5 subuh gitu ya, tergantung DST atau tidak. Nah, kalau misalnya teman-teman mendapatkan transaksi yang terkena gap atau terkena slippage, ya teman-teman harus terima karena itulah yang terjadi, itulah yang sangat mungkin terjadi. Instead of brokernya mungkin curang atau teman-teman dicurangin sama broker lokal misalnya, saya nggak tahu, tapi mostly wajar pada umumnya. Nah, yang perlu teman-teman tahu, tidak semua broker harganya tetap bagus. Kita yang pakai hot forex misalnya ya, itu slippage-nya lumayan oke, lumayan masuk akal. Ada yang brokernya jauh banget slippage-nya.
Ada yang memang dengan secara sadar mengambil keuntungan mengambil keuntungan dari kemungkinan orders yang dilakukan oleh para traders gitu loh. Brokernya banyak yang nakal juga. Makanya kita udah ngalamin banyak banget broker yang kita pakai dan kita udah lihat plus minusnya di transaksi yang secara langsung, bukan hanya membanding-bandingkan meriset dengan pasif gitu ya. Enggak, kita buka akunnya, kita input depositnya yang real gitu ya dengan uang beneran dan kita transaksiin. Dan hari ini yang paling nyaman ya masih hot forex, teman-teman. Apakah di hot forex tidak mungkin terjadi slippage? Tetap terjadi, hanya saja wajar. Oke? Gitu aja. Jadi pesan saya buat teman-teman yang terkena slippage, yang rame kemarin ngobrol di Tribe, terus juga di Instagram, terus juga sempat di Facebook, di mana-mana ngomongin slippage dan biasanya itu teman-teman yang ngalamin loss gitu ya. Saran saya ya selama teman-teman pakai stop loss tetap aman kok. Itu sangat mungkin terjadi. Makanya kenapa Nusantara Efek Community selalu menyarankan kalau ada news besar sebaiknya menghindari transaksi kalau tradingnya di time frame rendah. Kalau teman-teman chartingnya di weekly atau di daily bahkan masih oke kok sebenarnya. Tapi kalau teman-teman buka candlenya di M15 atau M5 bahkan M1 ya pasti kena slippage teman-teman. Nggak worth it lagi ketika teman-teman trading melewati jam-jam news terjadi atau news release. Makanya kita selalu memberitahu tuh ada news besar di pair ini, di mata uang ini supaya teman-teman menghindari buat teman-teman yang memang trading di time frame kecil. Tapi kalau teman-teman trading di time frame gede, H4 daily atau weekly ke atas ya aman lah ya. Rasanya itu aja yang perlu saya sampaikan teman-teman. Nah, kalau misalnya secara teknis apa yang teman-teman pengen tambahin lagi sebagai pertanyaan, monggo silahkan input di bawah kolom komentar di bawah video ini. Dan buat teman-teman, saya mau ngasih early announcement nih. Kan beberapa waktu yang lalu kita bikin pendaftaran buat workshop tuh. Per batch-nya lebih dari 100 orang yang daftar, padahal satu batch cuma maksimal 20 orang kita pengennya. Tapi ya udah deh, karena banyak banget yang mohon akhirnya kita bablasin sampai 30. Itu pun saya juga turun tangan jadinya sebagai salah satu mentor di dalam workshopnya Mas Dwi Ananggara. Bareng sama Mas Teguh, bareng sama Mas Rifki jadi mentor juga. Karena kita pengen maksimalin gitu. Tapi ya tetap yang daftar terus-menerus ada. Jadi ya udah deh saya buka lagi aja buat teman-teman yang belum kebagian, yang kemarin juga udah daftar tapi sekarang belum kebagian. Kan hari ini kita bikin kotanya berbeda nih. Teman-teman kita bikin di kota Solo ya, di Jawa Tengah. Jadi kalau teman-teman nanti di bulan April pengen ketemu kita langsung dan tahu semua trading plan yang kita lakukan, teman-teman tinggal klik link di bawah video ini aja. Itu ada nscvip.net/workshop. Itu sudah diupdate sama tim IT kita untuk menerima pendaftaran teman-teman semua untuk workshop kita yang di Solo. Itu 2 hari full dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam kita charting, kita live trading, kita ngerjain di hari Jumat full dan di hari Sabtu juga akan review nanti semuanya. Ya, kita bisa taruh uang beneran di sana, teman-teman bisa real trade di sana, teman-teman bisa live trading di sana bareng sama kita di market live, gitu ya. Teman-teman akan lihat cara pandang kita semuanya. Ya, daftar aja. Cuman ya tadi sekali lagi tidak akan tertampung semuanya ya karena tinggal teman-teman aja, keren-kerenan aja deh isi apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman rasa layak untuk jadi peserta workshopnya, teman-teman lakukan aja, teman-teman input di sana dan nanti kita akan sortir yang terbaik gitu ya. Bukan yang duluan, bukan yang belakangan, tapi yang paling cocok bisa saling penuhi ekspektasi. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Balik lagi ngomongin tentang slippage. Jadi yang tadi saya udah bahas ya, panjang lebar. Kalau teman-teman ada yang masih mau ditanya, silahkan input di kolom komentar pertanyaannya. Dan saya akan dengan sangat happy menjawab semua pertanyaan teman-teman semua. Supaya kita semua bareng-bareng maju di forex industri ya. Di Nusantara teredukasi. Oke teman-teman, thank you. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you.